Selamat datang di Kasus Viral Indonesia, channel yang membedah kisah nyata paling menggemparkan di negeri ini. Semua berdasarkan fakta, data, dan suara-suara dari balik layar. Mari kita mulai ceritanya. Bagian 1. Pembukaan. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, telah menjadi sorotan publik yang luas. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan duka dan tanya, tetapi juga membuka kembali luka lama masyarakat terhadap catatan kelam kekerasan di tubuh kepolisian, terutama ketika sesama anggota saling berhadapan sebagai pelaku dan korban. Apa yang awalnya disebut sebagai kecelakaan, ternyata berujung pada dugaan kuat adanya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah seorang perempuan muda bernama Misri, anggota Polwan berusia 23 tahun yang berasal dari Jambi. Penetapan Misri sebagai tersangka tak pelak menimbulkan perdebatan. Ia ditahan lebih dulu daripada 2 rekannya yang berpangkat lebih tinggi, yaitu Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Ketimpangan perlakuan ini kemudian memunculkan dugaan adanya ketidakadilan dalam proses penyidikan, bahkan dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk pengorbanan terhadap pihak yang lebih lemah dalam lingkar kekuasaan. Lebih dari sekadar kasus kriminal biasa, tragedi ini mencerminkan persoalan serius yang berlapis, mulai dari dugaan manipulasi, intervensi kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan, hingga lemahnya perlindungan terhadap saksi kunci perempuan di institusi yang seharusnya menjamin keadilan. Bagian 2. Kronologi dan awal kejadian. Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 22 Juni 2025 di sebuah villa bernama Villa Tekek, yang berlokasi di kawasan pariwisata Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Korban, Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengambang di kolam renang. Awalnya, peristiwa ini dilaporkan sebagai kecelakaan. Disebutkan bahwa korban tenggelam saat berenang dalam kondisi kurang sehat karena sebelumnya mengonsumsi obat penenang. Namun, keterangan ini mulai menuai kecurigaan ketika hasil otopsi menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan yang tidak wajar. Tim forensik menemukan patah pada tulang pangkal lidah korban, yang menurut ahli forensik merupakan indikasi kuat adanya cekikan. Selain itu, juga ditemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian belakang kepala, serta air di dalam paru-paru, yang berarti korban masih hidup saat tenggelam. Di lokasi kejadian, terdapat beberapa anggota kepolisian, termasuk 2 perwira menengah, yakni Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra, serta seorang polwan muda, Misri, yang turut berada di dalam villa. Ketiganya kemudian menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan. Pada awalnya, narasi yang dibangun adalah bahwa Nur Hadi mengalami kecelakaan, kemungkinan terpleset dan kepalanya membentur lantai lalu tenggelam. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keterangan-keterangan yang janggal. Beberapa hari setelah kejadian, publik mulai mempertanyakan keabsahan informasi awal. Tidak sedikit pihak yang menuding adanya upaya menutupi fakta oleh oknum di institusi kepolisian sendiri. Bahkan keluarga korban sempat menerima keterangan yang sangat minim, dan menyebutkan bahwa Nur Hadi hanya tenggelam biasa. Hal inilah yang kemudian mendorong Bareskrim Polri untuk turun langsung ke NTB melakukan asistensi penyelidikan. Kehadiran tim pusat ini menandakan bahwa ada kejanggalan serius dalam penanganan kasus oleh Polda NTB. Tak lama kemudian, penyidik mulai menetapkan 3 orang tersangka, termasuk 2 nama besar dalam internal Polda NTB, dan 1 nama yang justru jadi sorotan publik, Misri. Bagian 3. Penetapan tersangka dan posisinya. Setelah dilakukan penyelidikan lanjutan dan hasil forensik keluar, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kematian Brigadir Nur Hadi, yaitu Kompol I Made Yogi Purusa Utama, IMY, Ibda Haris Chandra, HC, Aibda Misri, M. Namun, dari ketiga nama ini, penetapan terhadap Misri lah yang menimbulkan banyak pertanyaan. Ia adalah satu-satunya perempuan dalam kasus ini, berpangkat rendah dibandingkan 2 perwira pria lainnya, dan disebut tidak memiliki kekuasaan atau kepentingan dalam struktur yang ada. Timbangan 2 pasal yang dikenakan. Kepada Misri, disangkakan pasal 351 ayat 3 dan pasal 359 KUHP, yang masing-masing berkaitan dengan pasal 351 ayat 3 sedih penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pasal 359, kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Namun, dalam penetapannya, pasal tersebut disertai dengan tambahan Jo pasal 55, yang berarti Misri dianggap turut serta atau membantu dalam tindak pidana tersebut. Sementara itu, anehnya,
Kompol IMY dan Ibda HC tidak dijerat dengan pasal 55, sehingga terlihat bahwa Misri justru diposisikan seolah sebagai pelaku tunggal atau memiliki peran utama, padahal dua nama lainnya adalah atasan dan memiliki wewenang yang lebih besar. Hal ini memicu banyak pertanyaan dari publik, kuasa hukum Misri, dan sejumlah pengamat hukum. Apalagi diketahui bahwa berkas perkara ketiga tersangka dipisah, di-split, menjadi 3 berkas terpisah. Dalam ketiga berkas tersebut, nyaris semua narasi diarahkan seolah-olah Misri lah pelaku utama yang melakukan kekerasan terhadap Nur Hadi. Ornamen tanda tanya hitam posisi hukum Misri, perbantuan, kelalaian, atau kambing hitam? Pihak kuasa hukum dan pegiat HAM mempertanyakan, apakah Misri benar-benar pantas dijerat dengan pasal penganiayaan berat? Apakah posisinya hanya sebagai saksi, orang yang lalai, atau malah korban relasi kuasa? Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Misri tidak memiliki motif, tidak memiliki kuasa struktural, dan tidak ada catatan konflik dengan korban. Ia bahkan disebut sebagai sosok yang jujur, karena tetap bersedia membuka informasi soal adanya 2 jenis obat penenang dan keberadaan minuman keras di lokasi pesta, hal yang sebelumnya diduga ditutupi oleh pihak lain. Namun, justru kejujurannya inilah yang membuatnya pertama kali ditangkap dan langsung dijebloskan ke tahanan, bahkan sebelum 2 tersangka pria lainnya. Sementara itu, Kompol IMY dan Ibda HC sempat tidak ditahan karena dianggap kooperatif. Publik dan keluarga pun semakin curiga bahwa Misri dijadikan kambing hitam, atau paling tidak dijadikan alat untuk menggali informasi dari 2 pelaku lainnya. Bagian 4. Kejanggalan dan prosedur yang dipertanyakan. Seiring bergulirnya kasus, muncul berbagai kejanggalan dalam proses hukum yang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, pengamat, hingga kuasa hukum tersangka. Kaca pembesar mengarah ke kiri. 1. Rekonstruksi tanpa kehadiran penasehat hukum. Salah satu momen paling krusial dalam penanganan kasus pembunuhan adalah rekonstruksi. Namun, menurut kuasa hukum Misri, rekonstruksi dilakukan tanpa kehadiran penasehat hukum. Akibatnya, versi kejadian yang direka ulang tidak mencerminkan keadilan dan malah cenderung menggiring narasi bahwa Misri lah pelaku utama. Yang lebih ironis, rekonstruksi itu dinilai seperti ajang pemolesan salah satu tersangka pria agar terlihat seperti pihak yang paling kooperatif dan pahlawan dalam kasus tersebut. 2. Penggunaan poligraf, lie detector. Pemeriksaan menggunakan alat poligraf juga dipertanyakan. Hasil uji poligraf terhadap Misri disebut menunjukkan adanya indikasi kebohongan. Namun, pihak kuasa hukum menolak validitas tes ini karena tidak ada pendampingan hukum saat uji dilakukan. Poligraf tidak diakui secara sah sebagai bukti kuat dalam sidang pidana. Misri dan pihak lainnya mengonsumsi obat penenang saat kejadian, yang bisa memengaruhi memori serta emosi saat uji dilakukan. Karena itu, mereka menilai poligraf tidak bisa menjadi dasar penetapan bersalah, dan seharusnya dilakukan ulang dalam kondisi yang adil. Tidak ada pendampingan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Misri adalah satu dari 2 perempuan yang menjalani pemeriksaan hukum dalam kasus ini. Namun, berdasarkan keterangan kuasa hukum dan pengamat hukum seperti Pak Sugeng, pemeriksaan terhadap Misri tidak melibatkan pendamping resmi dari Unit Perlindungan Perempuan, UPTD PPA. Padahal, negara telah menyediakan fasilitas ini agar perempuan yang berhadapan dengan hukum bisa memberikan keterangan dengan rasa aman dan tanpa tekanan. Ketidakhadiran pendamping ini menimbulkan potensi intimidasi atau penggiringan keterangan, dan menyalahi prinsip due process of law. Kotak keluar 4. Ketidakterbukaan dan potensi manipulasi sejak awal. Hal yang paling disayangkan oleh banyak pihak adalah, kasus ini sudah mengalami manipulasi sejak awal. Ketika jenazah Brigadir Nur Hadi pertama kali sampai di Rumah Sakit Bayangkara, tidak langsung terdeteksi ada unsur kekerasan. Padahal, seperti dijelaskan hasil forensik, luka-luka pada tubuh korban sangat jelas dan banyak, termasuk patah pada pangkal lidah, indikasi cekikan, kekerasan tumpul di bagian belakang kepala. Air ditemukan di paru-paru, menandakan korban masih hidup saat tenggelam. Namun, saat diserahkan ke keluarga, penyebab kematian disebut hanya karena tenggelam biasa. Di sini publik mulai menyadari, ada upaya menutup-nutupi fakta. Jabat tangan 5. Dugaan intimidasi dan relasi kuasa di dalam tahanan. Isu relasi kuasa juga muncul. Misri ditahan dalam lokasi yang sama dengan 2 tersangka pria, yakni Kompol IMY dan Ibda HC, yang merupakan atasan langsung korban dan memiliki kekuasaan lebih besar di lingkungan kepolisian. Kuasa hukum Misri sejak awal meminta agar penahanan Misri dipisah, karena
Ia adalah perempuan dan tidak semestinya ditahan dalam blok yang sama dengan laki-laki. Ada potensi intimidasi, tekanan psikologis, bahkan upaya mengarahkan narasi. Relasi kekuasaan di dalam tahanan bisa menyebabkan keterangan Misri menjadi tidak bebas. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan sejak awal. Bagian 5. Suara keluarga dan sosok Misri yang sebenarnya. Di tengah hiruk-pikuk hukum dan tuduhan yang terus bergulir, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah sisi kemanusiaan dari sosok Misri. Di luar statusnya sebagai tersangka, Misri adalah manusia biasa, anak sulung, tulang punggung keluarga, perempuan muda yang selama ini dikenal berprestasi dan baik hati. Pria wanita anak perempuan anak laki-laki satu. Sosok tulang punggung keluarga. Misri, 23 tahun, berasal dari Jambi, merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Sejak sang ayah meninggal dunia pada tahun 2022, Misri menanggung beban ekonomi keluarga seorang diri. Ia bekerja keras untuk membiayai pendidikan adik-adiknya, bahkan berencana mengirimkan uang agar salah satu adiknya bisa masuk kuliah dan adik bungsunya bisa masuk TK. Sang ibu, Im, mengatakan bahwa sebelum berangkat ke Lombok, Misri masih sempat berpesan bahwa ia akan mengirimkan uang untuk kebutuhan adik-adiknya. Namun, kini semua itu terhenti karena ia justru menjadi tersangka dan ditahan lebih dulu dibanding 2 orang anggota polisi lainnya. Patah hati 2. Penangkapan yang duluan dan terasa sepihak. Keluarga sangat terkejut mendengar kabar bahwa Misri ditangkap terlebih dahulu dan langsung dijadikan tersangka. Padahal ia bukan anggota polisi seperti 2 tersangka lainnya, Kompol Imade Yogi dan Ibda Haris Chandra. Bahkan, 2 orang atasan ini sempat tidak ditahan karena dinilai kooperatif, sedangkan Misri langsung dijebloskan ke tahanan. Kondisi ini membuat keluarga merasa Misri seolah dijadikan kambing hitam. Bibi Misri, Neni, menyampaikan keresahannya. Janganlah sampai dia dipojokkan. Sekarang ini kan seolah-olah dipojokkan. Medali emas militer 23. Prestasi sejak kecil di dunia modeling. Di luar kasus ini, Misri dikenal sebagai perempuan yang aktif dan berprestasi di dunia modeling sejak kecil. Ia pernah meraih berbagai gelar seperti Duta Inklusi Keuangan, Gadis Fotogenik, finalis pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi, juara berbagai ajang modeling lokal. Hasil dari kegiatan modeling itu bahkan ia gunakan untuk membantu biaya pengobatan ayahnya yang sakit kala itu. Di mata keluarganya, Misri bukan hanya baik hati, tapi juga sangat bertanggung jawab dan jujur. Semut pun gak mau dia sakitin, apalagi orang, ungkap sang bibi. Gembok 4. Ketertutupan dan putusnya komunikasi. Sejak Misri ditahan, keluarga tidak bisa lagi berkomunikasi secara langsung dengannya. Seluruh informasi hanya didapat dari kuasa hukum atau berita-berita yang tersebar. Ini membuat keluarga semakin cemas dan merasa terasing dari proses hukum yang berjalan. Padahal, menurut Neni, selama ini Misri selalu terbuka kepada keluarga. Jika ada masalah sekecil apapun, ia pasti cerita. Bagian 6. Kesimpulan sementara dan permintaan keadilan. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini menyisakan banyak tanda tanya, bukan hanya di ranah hukum, tetapi juga di hati masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini. Sejumlah pihak, mulai dari kuasa hukum, aktivis, hingga keluarga, sama-sama mempertanyakan konsistensi proses penyidikan, penerapan pasal, dan keadilan dalam perlakuan terhadap tersangka. Kaca pembesar mengarah ke kiri 1. Ketidakjelasan motif dan peran para tersangka. Hingga kini, meskipun telah ada 3 orang tersangka, Kompol Imade Yogi, Ibda Haris Chandra, dan Misri, pelaku utama penganiayaan yang menyebabkan kematian korban belum terungkap dengan terang. Padahal, hasil forensik menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik berat, termasuk patahnya tulang lidah yang mengarah pada kemungkinan cekikan, serta luka di bagian belakang kepala. Bahkan ditemukan air di paru-paru yang mengindikasikan korban masih hidup saat tenggelam. Namun, penyidikan seakan berjalan dalam kabut. Rekonstruksi dilakukan tanpa kehadiran kuasa hukum, poligraf dipakai tapi tak dianggap valid secara hukum, dan sejumlah proses kunci dinilai penuh kejanggalan. Kuasa hukum Misri bahkan menyampaikan, kalau tidak ditemukan motifnya, kita bisa bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hanya kelalaian, atau sebenarnya ada pembunuhan berencana? Timbangan 22. Permintaan peninjauan kembali proses. Berbagai pihak meminta agar sejumlah proses dalam penyidikan ini diulang atau diperbaiki, seperti rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh kuasa hukum, pemisahan tahanan antara Misri dan 2 tersangka polisi lainnya demi menghindari tekanan atau intimidasi,
Pemeriksaan psikolog forensik kepada ketiga tersangka untuk menelusuri kondisi mental dan potensi trauma. Pemeriksaan ulang hasil poligraf dengan standar dan pendamping yang sah. Pengajuan status justice kolaborator untuk Misri yang dinilai bersedia jujur dan terbuka dalam memberikan keterangan. Mata 23. Keadilan untuk Misri? Banyak pengamat hukum mempertanyakan, mengapa Misri yang perempuan sipil justru ditahan lebih dulu dan dikenai pasal berat seperti pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta pasal 359 tentang kelalaian menyebabkan kematian? Apalagi, dua anggota polisi yang lebih berkuasa dalam struktur dan dinilai punya akses kepada upaya manipulasi justru sempat tidak ditahan. Misri justru terkesan dijadikan simbol tanggung jawab atas kematian, meskipun perannya belum sepenuhnya jelas. Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, menegaskan, pengenaan status tersangka kepada perempuan M ini tidak tepat. Ia tidak punya kepentingan untuk melakukan kekerasan. Apalagi secara fisik, sangat tidak masuk akal jika ia mampu menyerang sedemikian rupa. Lampu putar mobil polisi 4. Potret masalah dalam internal Polri. Kasus ini juga menjadi cerminan problem struktural dalam tubuh kepolisian, termasuk soal penyalahgunaan wewenang, relasi kuasa yang timpang antara atasan dan bawahan, minimnya transparansi pada publik, penanganan kasus kekerasan internal yang tertutup dan lambat. Pak Sugeng menilai, pembenahan hanya bisa dilakukan bila Polri berani mengambil langkah tegas dan terbuka. Tidak bisa lagi ada kompromi terhadap pesta-pesta liar, penyalahgunaan obat penenang, atau relasi kekuasaan yang dimanfaatkan untuk menekan orang lain. Bagian 7. Penutup. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi bukan sekadar soal siapa yang memukul, siapa yang melihat, atau siapa yang membawa obat. Ini menyangkut integritas hukum, keadilan bagi korban dan keluarga, serta martabat perempuan yang terjerat dalam pusaran kekuasaan dan struktur yang timpang. Apakah Misri benar bersalah? Ataukah ia hanya korban yang dijadikan tameng? Publik menunggu jawaban dari penyidik, dari pengadilan, dan dari seluruh sistem hukum kita. Itulah kisah yang berhasil kami rangkum hari ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mengikuti kasus-kasus viral lainnya di Indonesia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.